Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Haura Zakia dari kelas 71. Di video kali ini, saya akan menjelaskan teori-teori masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia. Nah, most likely, apa sih Hindu Buddha itu? Hindu Buddha adalah agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yang diperkirakan sudah ada sejak 400 Masehi yang lalu dan diyakini sebagai kepercayaan pertama di Indonesia. Nah, di teori pertama ada teori Brahmana oleh Jack Van Leur. Di teori ini menjelaskan bahwa bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia karena para Brahmana atau pemuka agama Hindu-Buddha datang dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Brahmana oleh J.C. Van Leur ini didukung oleh prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Palawa, yaitu bahasa yang diajarkan Brahmana Hindu-Buddha. Teori kedua adalah teori Waisa oleh N.J. Krom. Di teori ini, N.J. Krom percaya bahwa bagaimana agama Hindu-Buddha bisa datang dan menyebar ke Indonesia adalah karena adanya ikatan perdagangan antara Indonesia dan India. Pedagang dari India datang ke Indonesia untuk membeli dan menjual barang-barang dari India, serta mengajarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat setempat. Menurut teori Waisya, para pedagang yang berdagang dari India menetap dan mengajarkan masyarakat Indonesia saat itu tentang agama Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya ada teori kesatria oleh C.C. Bird. Di teori kesatria ini dijelaskan bahwa tersebarnya agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah karena kesatria-kesatria dari India itu datang ke Indonesia untuk berperang memperebutkan wilayah kekuasaan yang ada di Indonesia. Bantuan dari para kesatria sedikit membantu memenangkan konflik antar suku dan daerah. Sebagai hadiah, banyak dari mereka yang dinikahkan dengan putri kepala suku. Dengan ini, para kesatria semakin mudah menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kesatria ini nantinya membangun koloni yang akan menjadi kerajaan. Nah, untuk teori arus balik oleh VDK Bosch ini tuh agak sedikit berbeda dari tiga teori yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, karena di teori arus balik ini tuh terdapat peran Indonesia, ya, peran rakyat Indonesia sendiri pada saat itu untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, kalau di tiga teori yang barusan aku sebutin, itu tuh bangsa India, rakyat-rakyat India itu yang datang ke Indonesia, entah itu untuk berdagang, entah itu untuk perang, dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, di teori arus balik ini tuh sebaliknya. Kalau misalnya tiga teori itu India lah yang datang ke Indonesia, kalau di teori ini rakyat Indonesia lah yang datang ke India dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah itu, rakyat Indonesia yang sudah belajar agama Hindu-Buddha ini kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha kepada rakyat-rakyat Indonesia yang tidak ikut ke India pada saat itu. Disebutkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia pergi berlayar ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha. Lalu mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah teori Sudra oleh von Van Weber. Dijelaskan dalam teori Sudra, peperangan antara Indonesia dengan India menyebabkan pembauran agama antara India dan Indonesia, sehingga para bangsa Sudra itu ikut mengikuti jejak bangsa Waisya dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia pada saat itu. Akibat kekalahan kaum Sudra pada Perang Indonesia-India membuat kaum Sudra menjadi kaum buangan dan menetap di Indonesia. Mengikuti kaum Waisa menyebarkan agama Hindu-Buddha, itulah sebabnya jumlah mereka sangat besar.
masuk ke teori pembahasannya, agama Islam sendiri itu mulai dikenal di Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Nah, yang teori pertama adalah teori Gujarat oleh J. Pinjapel. Di teori Gujarat dijelaskan bahwa bagaimana agama Islam itu bisa masuk dan menyebar di seluruh Indonesia itu karena adanya ikatan dagang yang erat dari bangsa Indonesia dan bangsa India Gujarat pada saat itu, sehingga agama Islam itu tuh bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Teori ini diyakini oleh S. Hurgronje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisan Marco Polo. Di teori kedua kita punya teori Persia oleh Sultan Husain Jajaningrat dan Umar Amir Hussein. Di teori Persia ini tuh dijelaskan bahwa bagaimana Islam bisa menyebar di Indonesia itu bukan dari hubungan dagang antara Indonesia dan suku India Gujarat, melainkan karena hubungan dagang antara Indonesia dengan Persia. Persia itu adalah sebuah kerajaan besar yang diperkirakan sekarang adalah Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Nah, selanjutnya ada teori Cina oleh Sumanto Al-Qurtubi. Di teori Cina dijelaskan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia dari pedagang Tiongkok yang memang sudah berhubungan dagang erat dengan Indonesia pada saat Indonesia itu masih di zaman Hindu-Buddha. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 900 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Quanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah, Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Nah, untuk teori yang terakhir kita punya teori Arab oleh Buya Hamka dan Van Leeuwen. Di teori Arab ini dijelaskan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 itu disebarkan langsung oleh musafir-musafir dari Arab yang datang ke Indonesia. Diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Namun teori Arab memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia.